Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Halo Palembang, aku Didi Valdian. Dan aku tentunya Cek Susan, Cak Biaso. Kita masih di Halo Palembang, ini program kita setiap harinya, dan kita pastinya menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, pastinya berkompeten di bidangnya. Baik, dan Cak Mano untuk pagi ini yang pasti sudah siap-siap untuk beraktivitas, atau juga hari ini memang akhir bulan yang luar biasa padat biasanya. Memang akhir bulan ini biasa kita begawi dulu, karena kaki awal bulan lah sudah gajian kita cuti santai ya, apalagi kan akhir tahun ini. Nah, persiapan mungkin merayakan ke yang namanya Natal bagi merayakan ke, atau juga Cak Biaso akhir tahun itu mungkin ada kegiatan misalnya liburan bareng keluarga ya. Itu. Tapi itu harus tetap jaga kesehatan karena aktivitas kedepannya bakal padat ini. Nah, betul. Hari ini pemirsa kita ngedatang ke bidan senior. Dan ini adalah selaku Ketua PC IB Kota Palembang, dengan tema hari ada upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan untuk menciptakan generasi sehat dan berkualitas bersama IB Cabang Palembang. Ada Ibu Haja Nurrahmi SSTM Kes. Selamat pagi Bu. Ini manggilnya siapa? Bu Rahmi. Ya. Kita panggil Ibu Rahmi, Bidan Rahmi. Bidan Rahmi. Ya, luar biasa. Tahun berapa Bu jadi bidan? Tahun 91. Wah, 91. Pas aku lahir itu. Iya. Kau pasti lah 5 tahun itu. Iya. Beda ya? Beda ya. Kamu tuh anak ibu galau. Anak ibu galau ya. Jadi kita manggilnya Ibu Rahmi ya. Bu Rahmi. Asli tinggal di Pelaju Bu ya? Ya, tinggal di Pelaju. Dan saya punya klinik bersalin di Pelaju. Oke, klinik bersalin di Pelaju. Itu dari awal Ibu jadi bidan, terus juga sudah buka klinik di Pelaju. Iya. Udah berapa tahun Bu? Buka kliniknya berapa lama tahun ya? nih? 20 tahun lebih lah. Cerita sedikit tentang suka duka jadi bidan. Iya Bu. Banyak ya. Melayani pasien yang bermacam-macam sifatnya kan, kita nggak bisa. Ada yang nggak ngerti, ada yang macam-macam lah. Ada tidak bayar. Suka duka. Tapi Bu berhasil Ibu melahirkan generasi penerus Bu ya. Amin. Yang sudah ada jadi dokter, ada polisi. Betul. Benar. Ini contohnya hasil Ibu Bidan Rahmi. Jadi presenter PAL TV. Hebat ya. Hebat. Ibu Rahmi ini Ketua PC IB Kota Palembang. Nah, ini Ikatan Bidan ya Bu ya, berarti ya. Ikatan Bidan Cabang Kota Palembang. Ini kira-kira Bu kapan dibentuknya? Ini Dewi. IBI ya. IBI itu sudah ada mulai Juni tahun 2000, bulan Juni, Mei tahun 1957 loh. Lama Bu ya. 2 tahun sudah. IBI kita di mana Bu sekarang? Kantornya. Kantornya di Jalan Produksim, Komplek Sukarami Indah. Oke, Sukarami Indah. Jadi di situ banyak Bu karena perkumpulan atau juga persatuan bidan-bidan seluruh Indonesia cabang Palembang. Ada berapa Bu anggota kita? Anggota kami ada 2.614 orang. Nah, karena itu kan banyak, jadi kami bagi menjadi ranting-ranting. Jadi cabang ya. Cabang ranting. Kalau cabang paling besar aja. Soalnya kalau PC itu seluruh Sumsel itu ada 17 PC. 17 cabang. Jadi termasuk Palembang. Jadi dibagi 26 ranting sekota Palembang. Berarti 26 ranting sekota Palembang. Per wilayah kecamatan ya. Kalau untuk di rumah sakit dihitung juga Bu? Rumah sakit dihitung. Kalau rumah sakit itu sudah mempunyai anggota 25, itu sudah bisa membuat ranting sendiri. Supaya mudah mengkoordinir atau membina bidan-bidan yang ada di sana. Betul Bu. Apa Bu jadi suka dukanya jadi bidan itu Bu? Yang membantu dokter ataupun juga membantu masyarakat untuk melahirkan, kita buka praktek dewe, yaitu Bu. Ya, suka dukanya bidan itu kan banyak. Kita sebagai bidan itu harus sabar, harus ramah. Kalau enggak pasien nggak mau sama kita kan. Terus menghadapi dengan masyarakat dengan beragam-ragam
beragam-ragam karakter kita kan nggak bisa. Ada yang sifatnya begini, ada yang begini, tapi dengan cara kita melayani yang benar, insya Allah dia bisa ikut. Banyak Bu pendapat-pendapat, misalnya komentar-komentar, apalagi yang di rumah sakit Bu ya. Maaf ini bahwa bidan ini agak jutek, agak ini kan cah itu males sama bidan cah itu. Terus kadang dipandang sebelah mata. Atau pernah Bu pas di kemarin, bidan ini muka cemberut. Pas tanya, belum gajian rupanya. Iya cah itu. Ada. Pokoknya buntu. Oh ngapo, Dek bebalap. Iya bebalap laki. Cak mana Bu ceritanya? Duka. Kan pasti anggota-anggota kan banyak lah ya Bu. Ya namanya manusia kan sama. Iya. Kan banyak problem dalam rumah tangga itu kan kita nggak tahu masalah mereka. Betul. Tapi sebaiknya jadi seorang bidan itu harus ramah, berdedikasi tinggi, beretika. Sebaiknya kayak gitu. Kalau dia mau disenangin orang. Ikhlas berarti Bu ya? Ya harus ikhlas apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita bersifat seperti itu, insya Allah disenangin orang. Betul. Kalau kadang pernah Bu waktu di zaman-zaman asrama dulu Bu kalau yang calon-calon bidan ini nulis Bu di tempat tidurnya tuh, bidan misalnya bidan Susan cita-cita pengen dapat polisi atau tentara. Memang bidan tuh ngincer polisi tentara ya Bu? Ibu Ida tapi Ibu Ida. Iya. Suami Ibu apa Bu? Pusri. Jadi mungkin mereka kan sering ketemunya dengan mereka jadi dengan polisi, dengan tentara. Jadi karena sering ketemu kan akhirnya senang. Betul. Nah ada juga Bu, kalau aku polisi memang ngincernya bidan Bu. Cak brief tuh siapa Tri kemarin. Bukan. Bu, kita balik ke tema kita nih Bu. Kalau kita pengen tahu nih, karena kita pengen menciptakan meningkat kesejahteraan atau juga profesional kerja dari seorang bidan. Kira-kira apa Bu program-program kita untuk tenaga-tenaga bidan kita di IBI nih Bu? Kita meningkatkan ya. Jadi kita melakukan pelatihan, terus berdekatan dengan masyarakat, pelayanan yang prima, biasanya itu yang kita lakukan. Terus memberikan edukasi dengan masyarakat tentang kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, ibu bayi baru lahir dan anak prasekolah. Jadi banyak kegiatannya tuh. Kalau nak jadi bidan tuh cak mana Bu? Ya sekolah. Iya, maksudnya berapa lama? Kalau nak jadi bidan sekolah di ini MDP tempat aku nah. Beda ya? Bukan beda. Beda. Iya. Sekolah dia masuk dulu kan ke SMA kan kayak gitu. SMA masuk sekolah Stikes misalnya. Terus tamat ya jadi bidan. Sudah langsung jadi bidan? Sudah ada lisensi atau harus sekolah lagi? Itu untuk sekarang tahun 2026 bidan yang praktik mandiri itu harus profesi. Jadi dari D3 harus mengambil pendidikan S1 profesi. Setelah itu ambil lagi profesi 1 tahun. Baru mereka boleh praktek. Baru boleh buka praktek sendiri. Kalau sebelum itu kan banyak Bu sekarang nih bidan-bidan seperti bidan-bidan klinik kecantikan yang tadinya dia ikut Bu ya. Kita bahas sebelumnya. Dia ikut ke dokter lain di klinik kecantikan karena dia sudah tahu nih ilmunya. Jadi dia buka dewe personal, datang ke rumah-rumah. Nah, itu infus whitening, terus suntik dewek. Nah, itu cak mana Bu mandangnya? Itu sebetulnya tidak boleh ya. Kompetensi bidan itu bukan itu. Kan kesehatan ibu, anak, bayi baru lahir, balita, KB, imunisasi. Itu kerja bidan. Yang kompetensi bidan. Menolong persalinan normal. Itu aja persalinannya aja yang normal. Yang nggak normal harus dirujuk. Jadi kalau bidan-bidan yang melakukan infus whitening, perawatan-perawatan kecantikan, kalau seandainya terjadi apa-apa, mereka tanggung jawab sendiri. Akhirnya terjadilah malpraktek ya Bu. Jadi bidan tidak bertanggung jawab karena dalam kompetensi kita bidan kan tidak ada. Nah, jadi mereka harus bertanggung jawab sendiri. Kalau misalnya mereka di polisi biasanya ya.
Ya, tanggung jawab mereka sendiri. Betul. Kemarin sudah nanti aja cerita. Iya. Banyak soalnya dibahas ini kan. Iya. Karena kita tahu Bu, sekarang ini kan masyarakat ini sudah sangat pintar menilai, berbicara dengan yang sangat terbuka, sosial media sedikit-sedikit ngelapor ke bidannya ini. Nah, kita untuk memberikan pelayanan peningkatan pelayanan kesehatan untuk kolaborasi kita antara Ikatan Bidan Indonesia cabang Palembang dengan instansi kesehatan atau pemerintah setempat, cak mana nih Bu? Oh, biasanya kami dari IBI diundang oleh pemerintah. Pemerintah daerah kita Palembang mengundang ke dinas atau kemana tempatnya biasanya membahas tentang program-program kerja, misalnya penurunan angka stunting, terus imunisasi, pelayanan KB, biasanya dibahas di situ, dan capaian-capaian sampai kemana sudah terjadi pencapaian hasil kerja kita. Iya, berarti setiap tahun terus Bu kita ada peningkatan, terbukti stunting di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan juga cukup banyak ya Bu. Banyak. Dan tapi alhamdulillah dengan program-program ini agak berkurang. Sekarang sudah mulai berkurang. Betul. Soalnya kami 2 minggu kemarin bahas sudah berkurang, tinggal berapa ya? 100 berapa tuh. Tadinya 500-an. Oke, stunting itu yang beras ya? Bukan saya. Oh, secanting ya. Yang stunting itu bayi yang kurang gizi. Bu, kawan sebelah aku nih kurang secanting. Oh, kurang stunting. Kurang stunting, secanting. Betul. Iya. Jadi kalau Ibu juga Bu untuk kesehatan ini kan meningkatkan kesehatan nih, peran dari bidannya dewek meningkatkan kesehatan khususnya untuk anak-anak bayi nih. Cak mana Bu kira-kira? Nah, kita memberikan edukasi kepada ibu-ibu, ibu-ibu hamil, ibu menyusui, cara pemberian makan pendamping ASI, pendamping ASI, cara pemberiannya harus kita kasih tahu. Kadang-kadang ibu-ibu ini memberikan makan pada anak itu kan suka males ya. Seadanya supaya mudah kasih susu aja. Sudah. Sebaiknya susu pendamping itu bayi di atas 6 bulan wajib dikasih pendamping ASI. Jadi misalnya serelak, bubuk susu, apa-apa ya. Pemberiannya biasanya diberikan 2 jam sebelum bayi itu makan, jangan dikasih makan apa-apa dulu. Jadi dia kan tidak lapar, udah lapar kan. Kadang-kadang kita nih karena males nangis kasih, pas nak makan tak galak lagi. Nah, jadi akhirnya jadi kurang gizi kan, walaupun itu orang kaya, kalau pemberian makannya tidak benar, banyak anak-anak stunting terjadi pada orang-orang kaya anakku juga. nggak makan, pikat pakai tali tambang. Kursi. Jangan. Nggak boleh. Itu sadisnya itu. Nggak boleh. Ngamuk anakmu. Tidak kan? Jadi anakmu nangis-nangis berontak. Jadi memang dari pola makan harus diperhatikan Bu ya. Oke, Bu, kalau kita kegiatan-kegiatan kita di IBI Kota Palembang ini setiap bulan ada atau setiap minggu, setahun berapa kali Bu kita ada pertemuan-pertemuan, evaluasi? Kami Bidan Palembang ini mengadakan pertemuan itu tiap bulan minggu pertama awal bulan. Karena kan banyak masalah di lapangan, misalnya di ranting-ranting, membahas masalah di ranting-ranting, atau ada hal-hal yang isu-isu terkini dari pusat kan dikasih, jadi kita bahas di situ dalam pertemuan itu. Jadi yang diundang waktu pertemuan di cabang itu ketua ranting, bendahara, sekretaris 3. Jadi 26 dari dalam cabang, dalam ranting itu 3 orang yang diundang. Berarti setiap ranting itu ada ketuanya masing-masing. Iya. Berarti Bu, kalau misalnya kita alumni baru lulus jadi bidan ini, itu wajib ikut IBI? Wajib. Wajib. Syaratnya apa Bu gabung di IBI? Syaratnya mengumpulkan STR. STR itu tanda surat registrasi. Surat registrasi tanda itu kan kita ikut UKOM dulu. Jadi keluarlah surat itu dari pusat. Kalau zaman dulu tuh
pengakuan dari pemerintah ya bahwa kita sudah jadi bidan. Itu ya. Karena kita tahu pengen itu tadi tugas bidan kan melayani Bu. Ya, betul. Apalagi tahu deh Bu kalau nak melahirkan ini kan sangat sensitif sekali. Ya. Besar bebannya itu. Iya. Kan taruhannya nyawa. Waduh, ingat nama-nama bidan ini kan bidan bed. Contohnya narasumber kita hari ada bidan Rati. Bu Rahmi. Ya. Belum ada terdengar aku namanya bidan Michelle tak kate. Ya. Pasti bidan bed, bidan Nur, bidan Yanti, bidan itu. WL wong lamo. Gak di klinik kecantikan kalau Michelle. Iya. Customer ya. Iya. Baik, ini semakin menarik pemirsa untuk bahasan kita hari ini bersama Bidan Rahmi, senior kita selaku Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Palembang. Jangan kemana-mana. Iya. Mirsa, makasih masih di Halo Palembang. Tentunya kita masih dengan Ketua PCIB Kota Palembang, Ibu Haja Nur Rahmi, SSTM atau Bidan Rahmi. Ya. Bu, terkenal ini, Bidan Rahmi itu. Oh, terkenal. Di kan Pelaju. sudah punya praktek, sudah dari sudah berapa puluh tahun Bu Ya, sudah senior ini, sudah banyak nih ini pengalaman. Sudah banyak jadi orang hebat-hebat. Iya, benar. Lagi minta tips Cak Mano cara memberikan generasi sehat ini untuk anak-anak khususnya. Jadi kalau nak melahirkan normal ke Bidan Rahmi. Oke. Iya. Bu, ini kita agak sedikit membahas hal-hal yang lagi yang sering terjadi lah ya di lapangan. Kebanyakan kan generasi muda khususnya ini pergaulan bebas dan lain-lain ya. Nah, terjadinya hamil di luar nikah, terus ya aborsi dan lain-lain. Nah, itu kan kadang mengaitkan dengan yang namanya bidan. Nah, Cak mana pandangan Ibu? Atau pernahkah ada terjadi di Kota Palembang ini bidannya yang mungkin memang membantu hal-hal yang seperti itu? Apa yang sudah terjadi kayak gitu? Kalau di Palembang belum pernah ya terjadi. Tapi ada di daerah lain, bidan itu tidak boleh melakukan aborsi atau membantu pasien untuk aborsi. Karena itu bukan kompetensi kita kan, kompetensi dokter. Dan dokter pun nggak boleh kalau menggugurkan tanpa alasan apa. Nah, itu. Jadi kadang-kadang anak remaja sekarang ini udah pinter kan, beli obat sendiri, terus dipakai sendiri, nggak tahu dengan efek sampingnya seperti apa. Betul. Ya, seperti kasus yang mahasiswa salah satu perguruan tinggi kita nih Bu yang udah hamil 5 bulan terus dia beli obat ngugur ke janin itu tadi dengan sendirinya, hasil janin dia keluar pendarahan terus dibawa ke rumah sakit meninggal. Itu karena perdarahan itu biasanya karena janin yang keluar mungkin plasentanya belum keluar. Nah, terjadi perdarahan, jangan-jangan lama kali baru dikirimkan. Betul. Akhirnya sampai rumah sakit ya meninggal. Betul. Tapi sebaiknya dari pemerintah tuh jangan dibebaskan penjualan obat-obat yang terlarang itu mestinya. Kan mereka tidak tahu kalau mereka tidak dijual kan tidak bisa. Betul. Nah, tapi Bu, bidan itu seperti apa kita melihat bahwa bidan ini, oh ini bagus nih bidannya, karena kan kami sebagai pasien nih pengen lah lihat mungkin di daerah-daerah jauh dari dokter dan lain-lain butuh pasti dengan bidan. Nah, bagaimana kita bisa memilih Bu bidan itu, oh ini bagus untuk ini memang spesialnya nian ini, atau mungkin kita jenguk dari seniornya kah, atau tidak terlalu Cak itu Bu kita jenguknya? Bukan dari seniornya ya, tapi tergantung dengan si bidannya. Kan kalau bidan itu yang profesional, kerjanya profesional, pelayanan dengan pasien baik, ramah, terus kompetensi, bekerja sesuai dengan kompetensi kita. Terus cara dia melayani pasien itu dengan benar, pasti pasiennya mau ke tempat kita. Dan tempatnya, lingkungan prakteknya bersih, rapi. Saya kira pasien senang pasti. Itu biasanya kita jenguk surat apa tadi STR itu di mana? Setiap bidan praktek itu ada surat praktek, izin praktek bidan. Biasanya ditaruh dipakai pelangnya ya.
pelangnya juga. Terus kalau di rumah saya tuh dipakein bingkai, ditempel di dinding. Jadi kalau orang mau lihat izin prakteknya mana, tinggal lihat aja itu. Oke. Jadi nggak susah lagi lihat. Gitu. Nah ini kan ranting banyak Bu, ada 26 ranting di Kota Palembang. Nah biasanya kendala apa yang dialami ya di setiap rantingnya, atau daerah mana yang mungkin banyak menerima komplain seperti apa itu yang di lapangan itu terjadi? Kalau selama saya jadi ketua, yang komplain itu belum ada ya, belum ada. Karena sekarang kan yang lahiran ini sudah banyak ke rumah sakit kayaknya. Betul. Kan ada BPJS. Kalau rame Bu, rame kunjungan di puskesmas atau di tempat itu di daerah mana biasanya? Kami bidan di Palembang ini yang masih rame itu bidan di Semarini, Misni Herawati, daerah Pak Jo. Iya Pak Jo. Sukaram Alang-alang lebar. Yang besar itu lebar. Bu, yang di Merdeka? Merdeka siapa? Aduh. Itu puskesmas ya? Puskesmas itu ya. Iya, tadi dia. Kalau di Pak Jo memang agak rame Bu, Cak Susan, langganan Bu ke puskesmas Pak Jo. Karena berobat di sana dapat bubur kacang hitam. Kacang bujurnya. Masih Bu dapat galak bubur Bu ya? Kalau pagi. Nggak tahu juga ini puskes ibu nggak tahu. Tapi itu mungkin lah masih makanan tambahan itu kan. Nah, betul. Bu, kalau untuk imunisasi, ini kan kebanyakan nih, kalau sekarang ini kan banyak nih Bu, panjang untuk imunisasi anak-anak nih kan, DPT segala macam. Tapi dari sebagian uang juga cukup 5 iko itu baik katanya, yang itu. Nah, yang bagusnya yang mana sih Bu sebenarnya? Ya, ikutin Galo lah. Itu kan sudah diprogram. Karena sekarang programnya kan baru, banyak. Hepatitis sudah ada. Malahan terakhir sekarang ada pemeriksaan SHK. Apa itu Bu? Pemeriksaan SHK itu screening hipertiroid kongenital. Jadi seorang anak bayi baru lahir itu diperiksa 2 hari setelah melahirkan. Kita lakukan pemeriksaan SHK. Diambil darahnya dari tumit. Itu jadi, wajib Bu wajib. Kalau nggak pakai SHK, pemeriksaan SHK, kalau dia kerjasama dengan BPJS nggak dibayar, nggak diklaim sama BPJS. Supaya apa Bu itu tadi Bu? Supaya screening, ya namanya screening hipertiroid kongenital. Berarti untuk mengetahui apakah bayi tersebut mempunyai penyakit hipertiroid. Gitu. Jadi kalau memang sudah ada di badan, di bibit kumannya di bibit bayi itu kan bisa langsung diobati. Hipertiroid itu yang tumbuh di sini di tenggorokan Kalau orang hipertiroid yang sudah dewasa itu kan matanya belok, kurus, kan kayak gitu. Itu Bu, kira-kira berapa umur anak ke berapa bulan kalau kita lihat untuk dia ada seperti itu? Dia tuh setelah dewasa tapi timbulnya. Gitu. Nah, jadi dia tuh makanya diadakan setelah penelitian. Jadi kalau memang dia sudah ada, jadi bayi sudah dicegah. Kalau bayi-bayi yang 5 tahun yang belum balita belum kelihatan ya? Belum. Misalnya kalau dia periksa dari awal kelihatan, ya tandanya belum kelihatan. Gitu. Tanda-tandanya belum kelihatan sekarang. Betul. Kak Didi dulu ada juga di sini. Aku dulu dulu. Iya, dari kecil. Pakai belau. Iya. Karena dulu tuh zaman dulu kan garam kan mahal. Galak dan Susanda. Bu, kira-kira apa sih Bu kendala-kendala para bidan ini Bu di Kota Palembang? Mungkin Bu agak lebih sensitif. Mungkin sedikit kurang masalah gaji, finansial dan lain sebagainya Bu. Ya, saya lihat kayaknya adik-adik yang baru ya. Iya. Susah. Kalau mereka kan nggak boleh dulu praktek langsung ke lapangan, praktek mandiri karena mereka minimal ikut bidan itu 2 tahun. Iya, betul. Nah, mungkin soal gajinya disitulah kita nggak tahu ya. Kalau bidannya kan tidak sama. Mungkin ada yang sekedar. Namanya kita masih belajar. Iya, betul. Nah, kalau ibu prinsipnya ibu bilang kayak gini, kalian itu jangan mikir gaji dulu sekarang. Belajar dulu. Jam terbang. Kalau kamu sudah pinter, pasti kamu dipikirkan oleh yang punya praktek. Iya. Pasti itu. Ada yang nurut, ada yang enggak. Di tempat praktek Ibu ada berapa bidan Bu? Banyak? 6.
6 bidan. Iya, Bidan kabarnya senior gajinya 20 juta Ibu sebulan. iya. Ibu beda dapet. Iya. Pengen Bu aku jadi bidan Jadi sama bidan, bidan Cek Didi ya. Bang Cek Didi. Oh, Cek Didi itu SPOG. Oh iya, betul. Bukan Itu, betul. bidan. Betul. Ya dah. Kalau Dokter ya, Dak, dokter, iya betul. SPOG-nya san aku nih. Ya. Iya, Bu, ini SPOG. kalau IBI dewe ada kerjasama dengan apa pendidikan universitasnya sekolah? Oh, kerjasama. Ya. Soalnya mereka kan lahan praktek ya, Iya. tempat belajar. Jadi kami IBI cabang Palembang itu mengadakan MOU, membuat MOU dengan pendidikan yang mau praktek ke lapangan tempat PMB. Oke. Nah, itu. Di mana Bu PMB itu? PMB-nya terserah mereka biasanya ambil sendiri. Di mana mereka cari pasti yang banyak pasien di mbeknya kan. Iya. Nah, jadi dia MOU dengan tempat praktek itu dan dengan IBI juga. Oh, jadi prakteknya kayak dengan IBI. Dengan bidan itu, Misalnya dengan Bu, bidan. akbit mano, kampus mano, cek itu Bu. Ya, misalnya Ibu punya adbit. Jadi ini misal Susan. Susan tempat praktek. Ya. Nah, Ibu MOU dengan Susan. Jadi adbit Ibu titip di Susan Nung Limo Iya. misalnya. Salah Bu, Ibu tadi ini tenaganya, ini yang apa tadi? Yang punyanya. Iya, aku yang punya tanah Bu. Oh iya. Oh, bagi Jadi hasil. kita berbagi hasil ya. Kan kamunya Bu di tempat bener, aku. bener. Pokoknya selangkah lebih maju. Iya. Agak wedang tuh lah. Jadi memang ada kerjasama Iya. yang Ada memang kerjasama. MOU nian. Memang ada MOU. Oh, berarti mereka itu juga ada mata pelajaran magang ya? Ya, Iya. memang ada yang kurikulum yang harus kita didapat di tempat Kuliahnya. praktek itu. Ada checklistnya. Betul Bu. Biasanya apa yang diajar ke Bu? Banyak pemeriksaan ibu hamil, cara palpasi, cara Iya. Macam-macam ya. persalinan, pokoknya tujuan kebidanan yang kerja kita di situ lah. Iya. Betul. Bu, Kerja kalau bidan. berdasarkan kurikulum kita Bu untuk akademi yang ya bidan dan lain sebagainya terus ya Bu di Terus sekarang kan bidan itu yang 2026 Ya. harus pendidikan profesi. Oke. Kan kalau bidan AM itu masih D3 kan? Iya. Nah, disuruh sekolah lagi. Jadi Profesi 1-2 tahun kali ya. 2 tahun ke profesi terus ngambil itu baru S1 profesi itu Betul, baru ya. betul. Baru ngambil profesi kayak perawat itu ngambil nurse. nice, iya betul. Kalau bidan ngambil bidan. Jadi masih lama lagi. Kalau Masih lama sekolah. Bu. Berarti itu total kuliah lebih kurang kalau 4 tahun, AMKEP 3 tahun, 3 tahun. tambah lagi Setahun setengah lah kali. Setahun setengah, 4 tahun jadi setengah. 5 tahun hampir. Hampir 6 tahun ya. Ya, hampir 6 tahun. Karena prakteknya setahun. Ya, bidan ini kan menangani kehamilan, melahirkan ya Bu ya. Tapi ada juga ada pasien yang datang menanyakan karena dia belum hamil. Macam mana sih caranya kayak gitu? Bisa juga ada bidan ngasih. Kalau bidan tuh bisa aja ngasih penjelasan misalnya kan. Tapi misalnya kalau pasien itu memang sudah lama nggak hamil-hamil, ya kita konsulkan aja ke dokter. Itu kan Betul. sudah kompetensi Nah, nyonya dokter. juga ke bidan Rahmi yang senior. Jangan Iya, hanya iya. bidan masih ABG. Iya, masih amkep kan itu ya. Iya, amkep. Amkep Dia ya. masang slating be belum lurus. Iya, dia be belum ada ya. Nah, Iya, iya. iya. Tanya yang tepat ke bidan Rahmi. Tapi Iya. Bu, biasanya apa sih faktornya bisa mungkin keterlambatannya? Memang kan itu rezeki galo, tapi biasanya apa kebanyakan atau pola makan kah biasanya? Nggak pola makan. Bisa stres ya. Iya. Oke. Bisa juga mungkin ada kelainan. Iya. Bisa. Terutama yang ada kelainan mungkin. Sebaiknya itu diperiksa tuh dua-duanya diperiksa Iya. supaya lebih aman. Iya, iya. Jangan saling salah-salah ke kan? Iya. Terutama keluarga kita. Betul. Kayak ngomong ke biasanya lanang ini kan menyalahkan betina tuh lah kan? Iya. Oh iya, iya. Nah, iya. tapi kan belum tentu. Namanya dua-duanya. Dua-duanya. Yang sebaiknya diperiksa dua-duanya. Iya. Dua-duanya solusinya Betul. apa baru? Solusinya apa, kekurangannya apa. Kan nanti dokter misalnya hormonnya kurang banyak, kasih obat sama dokter. Tapi Bu Rami setuju tidak dengan statement diurut? Saya Bisa Zaman juga. Bisa juga. Namanya usaha kan? Iya. Ya. Karena ibu aku dulu juga lama punya anak dan zaman dulu kan tidak kati dokter spesialis. Iya. Betul. Dia urut-urut tuh lah. Oke. Bisa.
karena ikhtiar ya Bu ya? Iya, karena Tuhan sudah menghendaki. Iya. Kemarin Bu ada juga Bu kawan aku borot, misalnya bininya borot Cak Ijul. Serius ini kira-kira? Serius. Cak Ijul kameramen ini Bu, dia kan kemarin bininya borot yang Cak Wong pinter. Ijulnya borot di Delta ya kemarin. Oh, beda ya Jul ya? Tempat lain. Oh lain. Itu, oh itu pijit untuk kesehatan refleksi. Bukan. Oh iya. Baik. Aku kemarin susah juga Bu, sakit kepala, pijitnya di kaki. Kan Betul, beda lagi kan bisa itu. Oke, nah Bu, karena kan gini, karena bidan ini kan Ibu tadi harus melayani dengan setulus hati, terus juga dengan ramah. Nah, kita ada program atau kegiatan enggak Bu setiap minggu atau sebulan sekali untuk menciptakan ya karakter-karakter bidan yang itu tadi yang memang disenangi oleh masyarakat. Seperti itu Bu. Karena kan kita kadang galak bidan ini datang dia baik tanpa ngomong kalau ada pasien yang nanya dulu seperti itu. Kita nyipta ke bidan-bidan yang berakhlak atau berkarakter yang pemahaman lah, dia lebih beretika ya. Betul. Kalau itu biasanya pas kami suka datang ke praktek-praktek itu kan ada pembinaan. Nah, misalnya di situ kita omongin gimana caranya pelayanan yang benar. Jadi terutama pasien itu kita ini harus ramah ya. Kalau bidan tuh harus ramah, terutama itu nomor 1. Itu ya. Jadi kalau tapi sekarang sudah lah bagus galo Bu, lah profesional galo bidan-bidan kita. Alhamdulillah. Betul, karena itu tadi terus program dari pemerintah yang setiap bulannya, setiap tahunnya belajar dari adanya Ikatan Bidan Indonesia Cabang Palembang. Pemirsa, ini masih banyak lagi yang bakal kita bahas, apalagi mengenai tentang kelahiran, stunting dan lain-lain ya, apa yang terjadi. Karena kita cita-cita waktu kita zaman-zaman dulu Bu, SMP, SD dulu Susan cita-citanya apa dulu tuh? Jadi bidan, jadi perawat, dokter. Itu dulu jadi begal ya? Jadi tidak, coba tanya. Jadi cita-citanya dulu kecil jadi apa? Ya, pengen jadi itu tadi bini bidan tadi. Bini. Iyalah. Ya pemirsa, kita bakal bahas lagi ini bersama Ibu Rami, Ketua PCIB Kota Palembang ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, balik lagi di Halo Palembang. Ini masih ngobrol-ngobrol dengan Bidan Rahmi, Ibu Rahmi senior kita. Ini Ketua PCIB ya Kota Palembang. Bun, ini kita nak nanya soal COVID kemarin. Ya, cak mana penanganannya Bun? Karena kan memang agak susah nih, kasihan sama ibu-ibu yang hamil saat COVID itu pas melahir atau apalagi pas terdengar pas lahir anaknya penuh. Nah, cak mana dari bidan-bidan itu menghadapi COVID kemarin? Jadi kalau bidan yang datang ke tempat kita mau persalinan, bidan memakai APD lengkap. Gitu ya? Ya, pakai APD lengkap, pakai baju yang kayak astronot itu nih terus langsung menolong persalinannya, semua penolong pakai APD lengkap. Tapi setelah dia persalinan, insya Allah kebetulan nggak ada sih yang kena. Tidak ada ya? Tidak ada. Tapi kalau untuk tingkat kematian setelah melahirkan pada saat COVID itu ada kalau berapa? Di tempat kita enggak. Tidak ada ya? Tapi pernah ada terjadi waktu pas saat COVID pas ditangani sama bidan? Tidak ada kami. Di Palembang nggak ada yang alhamdulillah ya, di Palembang ya. Ya alhamdulillah yang ditangani oleh bidan waktu COVID sehat-sehat semua. Sehat semua ya, selamat semua ya. Tapi memang kita pakai APD lengkap. Saat itu ya. Apa Bu kesulitan waktu COVID kemarin menangani pasiennya? Kita kan ngeri-ngeri juga gitu kan. Nah, APD lengkap itu kan tidak leluasa ya? Iya, tidak leluasa. Kayak kita ya mana lah pakai astronot kan, topi pakai ini nih ya. Pokoknya lengkap. Keluhan dari bidan-bidan yang praktek di rumah sakit apa Bu sejauh ini? Kalau di rumah sakit banyak juga bidan yang kena COVID. Ada yang suami dari istrinya, mungkin istrinya kebel sehat kuat fisiknya, kena di lakinya sampai meninggal loh lakinya. Pernah ya? Sampai meninggal. Waktu itu ya? Ada waktu itu katanya aku rasa pengen berhenti begawi karena putus dari asa aku maksud dia itu kan dari aku dapat
suaminya kena. Oke Bu, kalau kita lebih ke ini umum ya Bu, lebih ke pertanyaan lebih besar lagi. Kalau Ikatan Bidan Indonesia cabang Palembang, kita sudah meledak Bu, ini memanfaatkan teknologi-teknologi yang canggih. Oh ya, kami IBI cabang Kota Palembang ini mendata pasien itu, mendata bidan memakai Google Form. Oke. Jadi semua data bidan delima, data bidan praktek, semua pakai Google Form. Jadi itu nggak susah lagi. Kalau misalnya mau minta ini pakai PDF. Oke, jadi lebih mudah. Lebih mudah nggak perlu orangnya datang kan? Iya. Ya. Betul. Jadi karena gini Bu, kadang masyarakat ini masih kalau ke bidan itu sudahlah masih mending ke dokter cek itu Bu. Jadi image-nya sekarang ini kalau ya bidan-bidan itu misalnya maaf nih Bu di pedesaan, lebih atau ke daerahnya, ke daerah-daerahnya. Cak mana nih Bu untuk menepis semua itu bahwa nak di dokter, nak di bidan itu sama. Tapi sebenarnya kalau untuk di daerah itu kayaknya lebih dekat dengan bidan mereka. Iya, betul. Kan karena bidan itu di daerah tuh kayak kekeluargaan. Menjalin silaturahmi yang baik dengan warga kan. Saya kira kalau untuk di daerah bidan lebih laku. Iya, lebih laku ya Bu ya. Kalau di kota kan banyak dokter. Iya, betul. Kalau di daerah tuh dikit dokternya, kayak di Pagar Alam tuh cuman kok dokter SPOG-nya. Payah kan? Tapi bidan tuh bisa Bu nyuntik sakit dikit boleh segala macam. Nyuntik. Tapi bidan sebetulnya kalau untuk obatin itu nggak boleh ya. Oh, nggak boleh Bu ya? Sebenarnya nggak boleh, kecuali memberi obat-obat yang ringan, misalnya kayak paracetamol. Betul. Itu boleh. Tapi bidan tidak boleh menentukan diagnosa. Oh, betul. Menentukan diagnosa. Jadi kasih obat pertama, nggak sembuh, suruh ke dokter. Iya. Kayak gitu ya. Aku bisa juga Bu ngedeteksi obat dia ini sakit apa enggak. Oh, demam buntu. Iya. akhir bulan nih. Akhir bulan. Biasa ya. Caknya coba periksa lagi. Kan kalau ke bidan Bu Rahmi kan ada administrasinya. Kalau dengan aku gratis. Tidak bayar. Iya. Langsung bisa terdeteksi. Ini buntu, pening, galau. Iya. Complicated. Orang berarti ke bidan aku ke psikolog kamu. Baik Bu, ada kegiatan-kegiatan apa Bu dalam waktu dekat untuk IBI kita ini? Iya. Kami ini dalam waktu dekat ini masih menunggu turunan-turunan. Kan sekarang ada STR seumur hidup. Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 yang baru dibuat untuk STR seumur hidup. Jadi kami belum dapat turunan-turunannya. Jadi sambil menunggu apa lagi dari pusat, kan baru pemilihan lagi ketua IBI pusat baru pemilihan tanggal 31 Oktober kemarin. Oke. Kalau dari Januari sampai sekarang apa yang sudah dilakukan Bu untuk IBI Dewe? Sudah pernah kegiatan yang dilakukan? Kegiatan banyak. Ulang tahun IBI sudah. Pelatihan midwifery update melalui online. Pelatihan untuk bidan-bidan menambah skill bidan. Menambah skill ya. Kalau ulang tahun IBI kemarin apa tuh yang diangkat tahun ini? IBI kegiatan apa? Ini menyatukan pendapat. Oke, pendapat-pendapat mungkin yang permasalahan di lapangan ya. Baik. Kalau Ikatan IBI Dewe Bu untuk mengatasi masalah stigmatisasi atau persepsi masyarakat terhadap profesi bidan, atau itu tadi Bu, kita semakin hari masyarakatnya semakin cuek, pengen pembuktian dan lain sebagainya, untuk meningkatkan apresiasi terhadap peran mereka tadi cak mana nih Bu, para bidan-bidan ini? Biasanya para bidan-bidan ini kan mengadakan pendekatan lah dengan masyarakat, terus memberikan edukasi dan motivasi terus melakukan pelayanan kesehatan secara baik dan benar ya. Bidan itu biasanya memberikan penyuluhan di posyandu misalnya. Posyandu, dan kalau ada kegiatan-kegiatan PKK dan lain-lain. Ada pemilihan kayak bidan-bidan terbaik atau itu di IBI?
Itu berapa? Kalau mau ulang tahun biasanya kami lakukan. ada bidan terbaik, Bu. Apa tuh kriterianya tuh? Praktek yang terbaik. Ya lihat dari Seluruh cara pelayanan, Betul. jumlah pasiennya bagaimana. Kalau sekarang anggota lebih banyak yang muda-muda atau senior, Bu? Mudah banyak. Iya. Banyak yang muda. Senior sudah dikit. Sudah banyak. Sudah banyak istirahat dia praktek capek. Bukan bukan di Jingo yang di viral TikTok itu bisa bidan manggil misalnya. Susan, Iya. nah ini yang bayar, Bu. Susan silakan, Bu. Nah, Iya, Kalau yang nggak bayar, yang tidak bayar, San. Masuk. Nah, itu Kita kate Bu bidan sih itu, Bu. Kate. Iya. Oh, ya bayar galo kalau di rumah. Iya, bayar galau, Kalau Bu. Ibu Kalau sekarang kan ada BPJS Iya. kerjasama dengan bidan. Nah, itu ada kesulitan enggak kerjasama untuk BPJS dewek kalau bidan Enggak juga. dengan pemerintah? Asal kita nurut apa aturan dari BPJS. Oke. Oke, mudah klaimnya ya? Ya, mudah. Untuk itu ya. Bu, setiap apalagi kita sekarang ini sudah masuk tahun politik dan lain sebagainya, Bu. Perhatian pemerintah kita, Bu, terhadap bidan-bidan, khususnya bidan-bidan yang di pelosok, di di daerah-daerah yang terpencil, cak mana nih, Bu? Kayaknya mungkin kebidanan kan sekarang ada untuk buat P3K, pegawai P3K kan, Iya. udah ikut tes. Berarti kan itu sudah mulai diperhatikan. Iya. Terus bidan yang baru ini kayaknya pada nggak mau ke desa ya. Pengabdiannya, Bu. Kurang ya, Bu ya. Jadi makanya lebih baiklah wong daerah situlah, ambek di situlah. Betul. Iya, Supaya dia kebanyakan. mengabdikan diri sama kayak dokter kan. Iya, makanya di dusun Susan ini masih ada dukun beranak. Iya kan? Memang di dusun. Nah, Bu, itu kayak mana Iya. pendapatnya kalau ada yang dukun beranak cak itu zaman-zaman itu sampai sekarang? Kalau Cak dukun mana tuh? beranak itu biasanya dirangkul oleh bidan. Oh. Oke. Jadi biar supaya dia Sinergi, tetap ya? dapat duit, jadi kita ajak rangkul kerjasama. Tapi yang nolong tetap kita. Iya. Dia bantu-bantu. Di Palembang juga dulu banyak. Sekarang lah tua-tua loh dukunnya kan. Iya, tetap Iya. San yang nomor 1 secara medis. Ya. Iya, harus tetap Iya, harus secara medis. Secara medis tetap. Iya. tetap Itu harus secara tetap nomor Cuman 1. kapan lagi buntu ya? Apa boleh buat? Iya. Kalau di zaman-zaman Susan dulu, Bu, ngandung anaknya pertama, bantal di sebelah bantal ada gunting, Iya. di bawah bantal Ada, kayak iya, itu iya. ada sapu lidi. Banyak sih gonya kalau Banyak. bahas soal apa itu? Iya, supaya tadi tidak ada mitos di ya. mitos. Oke. Iya, sama ibu juga dulu kayak gunting sampai sini. Iya. Jeringo Banglim. Jeringo Jual tuh ya? Iya, Iya, betul, betul. Nah, ini Kalau pas Didi kemarin dilahirkan oleh mama, dah kate bocah itu aku lahirnya di luar ya negeri. kan kemarin. dimuntahi Gampang kalau kalau ini. minyak. Betul. Iya, ini Bu Rami. Iya, iya. Ini kita sudah di penghujung Iya. acara. Ini Iya. masih banyak sebenarnya nak diobrol ke pastinya masyarakat Palembang Iya. benar-benar bermanfaat lah, khususnya yang ibu-ibu yang lagi hamil ya deh. Nah, ini Boy terakhir Bu, himbauannya untuk seluruh masyarakat Kota Palembang, khususnya ibu-ibu yang punya anak maupun yang lagi hamil. Silakan, Bu. Baik, ibu-ibu yang punya ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak balita, tolong anak-anaknya rajin-rajin dibawa ke puskesmas atau ke bidan untuk melakukan pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, imunisasi KB di tempat pelayanan kesehatan terdekat. Oke. Baik. Nah, Itu saja, Ibu. Ya. Itu baik. Ya, Jadi, terima kasih sekali lagi, Ibu. Mudah-mudahan kayak waktu lain kita bakal ketemu lagi dengan bahasan-bahasan yang lain lagi. Sukses untuk prakteknya, Ibu. Lancar. Dan juga untuk seluruh generasi-generasi muda, khususnya Ya. di Ikatan Bidan Indonesia Kota Palembang. Siap. Makasih banyak. Terima kasih untuk Didi dan Susan. Betul. Yang cantik dan ganteng ya. Ya. Kayak mudah-mudahan, Bu, kalau uang rumah nak periksa-periksa ke praktek Ibu. Boleh, Iya. siap. Hajah Nurhami SST MKes. ada praktek di Pelaju. Di Pelaju ya. Baik, sekali lagi Sekalian terima promosi kasih. ya. Iya. Sekali lagi terima kasih untuk pemirsa Halo Palembang, dan kita bakal ketemu lagi besok dengan tema dan narasumber yang lain lagi. Aku Didi Valdian. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Palembang
dengan tempe